Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liberina Farel dengan NIM 2087 142. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa tentang belajar motorik. Yang pertama, apa itu belajar motorik? Nah, belajar belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari buah latihan dan pengalaman, dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Contohnya saja seperti misalkan untuk bisa mendribbling bola basket tanpa melihat bola itu tentu butuh suatu proses latihan dan pengalaman yang cukup untuk bisa kita mendapatkan feeling bola basket tersebut di dalam tangan. Nah, selanjutnya, apakah belajar motorik pasti menghasilkan perubahan perilaku? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui hubungan antara belajar dan perubahan perilaku. Belajar adalah proses perubahan perilaku individu yang diperoleh dari hasil interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Contohnya saja contohnya seperti misalkan manusia purba. Kita akan ambil contoh masa lampau aja. Manusia purba itu untuk eh, manusia purba hidupnya nomaden kan. Tiap tempat tentu dia harus beradaptasi dengan tempatnya tersebut. Nah, misalkan manusia purba ini bertemu dengan seekor beruang. Mungkin manusia purba pertama yang bertemu dengan beruang ini akan menyerang beruang langsung tanpa mengetahui kalau misalnya beruang itu berbahaya. Nah, dengan ini para anak cucunya dari situ dia belajar. Kalau misalnya dia langsung menyerbu beruang tersebut, dia akan mati langsung seperti kakek neneknya gitu. Nah, jadi di sini dia belajar dari pengalaman dan diperoleh dari hasil interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Mungkin dengan itu dia belajar kalau mungkin jangan langsung nyerbu ke beruang tersebut mungkin, atau mungkin menggunakan senjata, nah, atau dengan strategi yang lainnya. Nah, seseorang baru bisa dikatakan belajar apabila orang yang bersangkutan melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif lama dan dapat diamati. Nah, dengan demikian dia melakukan sesuatu dan belajar dari situ, dan seperti membuat senjata dan melakukan strategi dan begitulah. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Tentu ada faktor itu dalam untuk mengetahui belajar motorik apakah menghasilkan perubahan perilaku atau enggak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu motivasi. Nah, tentu kita membutuhkan motivasi untuk dalam belajar. Jika kita tidak memiliki motivasi dalam belajar, ya apa apa gunanya belajar, ya kan? Nah, tingkat motivasi memainkan peran penting dalam belajar, ya kan? Yang kedua, minat dan kepentingan. Ketertarikan pribadi terhadap materi atau topik tertentu dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang akan belajar dengan baik. Contohnya saja seperti saya tertarik dan minat pada olahraga. Namun jika saya disuruh untuk belajar politik, saya tidak mau dan tidak memiliki motivasi ke sana. Nah, dengan itu ini sangat
berpengaruh. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Faktor seperti tempat belajar, fasilitas, dan kondisi lingkungan fisik dapat mempengaruhi kenyamanan dan fokus saat belajar. Tidak mungkin dong kita bisa belajar dengan nyaman di dalam ruangan kelas yang bau, berantakan, dan berisik, banyak motor-motor lewat gitu ya. Tidak mungkin. Selanjutnya itu metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam mengajar dan belajar juga mempengaruhi. Beberapa orang lebih responsif terhadap metode tertentu seperti pembelajaran visual, auditif, atau kinestetik. Nah, setiap orang-orang tentu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Seperti saya, contohnya saya lebih bisa mudah belajar ketika dipraktekkan atau dengan kinestetik. Jika hanya dengan auditif, hanya mendengar dan duduk diam manis di kelas, itu saya merasa kurang mengerti dan kurang paham. Dan jika dipraktekkan, saya jadi, ah, begitu. Selanjutnya, ya, selanjutnya yaitu kualitas pengajarannya. Kualitas instruksi dari guru atau pengajar memiliki dampak signifikan pada belajar. Tentunya, dengan metode pengajaran, kemampuan komunikasi dan pengalaman guru dapat mempengaruhi pemahaman siswa. Jika instruksi dari guru atau pengajarnya itu tidak jelas, bagaimana mungkin seorang eh, yang belajar akan paham dengan apa yang dibelajarinya. Contohnya saja seperti misalkan eh, belajar untuk dribble nih. Tapi saya tidak bisa dribble. Bagaimana mungkin saya akan mengajarkan dribble kan pada anak-anak? Selanjutnya itu kapasitas kognitif. Kapasitas kognitif seseorang termasuk kemampuan proses informasi dan memori memainkan peran penting dalam belajar. Tentu karena setiap orang berbeda-beda kan kapasitas otaknya gitu. Ada yang lemot banget tapi bertahannya lama, ada yang bertahannya sebentar tapi nangkapnya cepat gitu kan. Nah, itu sangat berpengaruh bagi pembelajaran. Selanjutnya, mengapa kita mengacu pada praktek atau tindakan? Nah, pentingnya praktek dalam belajar. Praktek memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar dan perkembangan keterampilan. Ini adalah konsep yang dikenal ah, Ini adalah konsep yang dikenal sebagai pembelajaran oleh praktek atau pembelajaran aktif. Nah, dengan adanya pembelajaran praktek, kita jadi lebih tahu, kita melihat langsung dengan bagaimana ini bisa terjadi ya kan. Nah, pentingnya praktek dalam belajar itu yang pertama adalah penguasaan keterampilan. Nah, praktek adalah cara terbaik untuk menguasai keterampilan. Jika kita tidak melakukannya, bagaimana mungkin kita bisa, ya kan? Nah, ketika seseorang terlibat dalam praktek yang berulang-ulang, otak dan tubuh mereka beradaptasi untuk melakukan tindakan atau tugas tersebut. Jadi, otak memiliki muscle memory yang bisa dapat tanpa kita sadar, kita bisa melakukannya gitu. Tidak perlu ya muscle memory. Ya. Yang kedua itu memperkuat koneksi otak. Nah, praktek membantu memperkuat koneksi di otak. Setiap kali kita melatih keterampilan atau tugas tertentu, neuron-neuron dalam otak kita membentuk hubungan yang lebih kuat, yang memungkinkan kita melakukan tugas tersebut dengan lebih efisien. Nah, itu seperti ya kata saya tadi, muscle memory. Jadi, otot kita itu udah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan sendirinya gitu. Karena sering diulang-ulang. Selanjutnya, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan praktek yang berulang-ulang, individu kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek atau keterampilan yang dipelajari. Kita belajar bagaimana menerapkan
pengetahuan dalam situasi nyata, ya langsung gitu kan kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Dan selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri melalui praktik yang berkelanjutan. Seorang membangun kepercayaan diri dalam kemampuannya. Mereka lebih merasa nyaman dan yakin setiap saat menghadapi tugas atau tantangan yang melibatkan keterampilan yang telah mereka praktikkan. Misalkan saja contoh, ada turnamen basket. Satu di tim A sudah berlatih berbulan-bulan, sementara tim B memiliki tim dengan komposisi orang-orang yang dadakan gitu, baru sehari dua hari latihan. Nah, tim A pasti akan lebih unggul karena dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dan karena dia berlatih gitu kan. Sementara tim B dia tidak memiliki kepercayaan diri karena dia kurang latihan dan tidak memiliki kepercayaan diri dengan tingkat-tingkat skill basket mereka karena dia tidak biasa. Ya kan? Dan yang berikutnya pengingatan yang lebih baik, ya. Praktik membantu memperkuat ingatan. Ketika seseorang terlibat dalam praktek yang berkaitan dengan materi pembelajaran, mereka lebih cenderung mengingat dan mengambil kembali informasi tersebut di masa depan. Ya, selanjutnya konsep learning by doing. Konsep learning by doing adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung, tindakan atau praktek. Nah, praktik atau tindakan ini menggunakan sebuah konsep yang bernama learning by doing. Dengan learning by doing, konsep ini berfokus pada ide bahwa seseorang akan memahami dan menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan dengan lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan itu. Ya, karena kita sudah melihatnya dengan langsung. Nah, oh, jadi begitu. Teori-teori yang sudah kita pelajari akan lebih masuk gitu karena kita sudah melihatnya secara langsung daripada hanya mendengar dan membaca tentang hal-hal tersebut. Kita akan lebih paham jika kita learning by doing. Nah, berikutnya, apakah belajar tergantung dengan pengalaman? Nah, pengalaman memainkan peran kunci dalam pembelajaran karena kita belajar dari pengalaman. Pengalaman untuk belajar ya kan. Pengalaman adalah cara di mana individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dan pembelajaran adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dan perilaku baru. Seperti contoh manusia purba tadi. Karena dia belajar eh, karena dia belajar dari pengalaman nenek moyangnya yang barbar langsung melawan beruang itu. Nah, dia belajar berinteraksi berpikir gitu. Nah, kalau misalnya gini kan mati gitu. Bagaimana kalau kita mendap-mendap gitu kan? Nah, jadi dia mengubah pengalamannya itu menjadi pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan baru gitu, dengan membuat misal senjata gitu kan. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang materi belajar motorik lanjutan saya. Yang pertama ini, terlebih dan terkurang mohon maaf. Mungkin ada kesalahan atau ada apa, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.